Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Brown Fighter. UFC 284 walaupun telah usai dan telah melahirkan dua juara, yaitu Islam Makhachev di kelas lightweight dan Yair Rodriguez di kelas featherweight sebagai juara interim. Namun rupanya urusan Islam Makhachev dan Alexander Volkanovski belum usai 100%. Tentu banyak hal yang membuat urusan mereka belum selesai. Yang pertama, karena Islam Makhachev dianggap menang secara pertandingan, namun kalah dalam pertarungan. Wah, ambigu ya. Yap, secara skor dan dengan perhitungan nilai yang sah, Islam Makhachev memang pantas menang karena Islam Makhachev lebih mendominasi. Namun secara pertarungan banyak yang menilai justru Islam Makhachev kalah karena damage yang diterima Islam Makhachev lebih banyak ketimbang Alexander Volkanovski. Ya, tapi itu menurut sebagian orang. Bahkan menurut Craig Jones, yaitu pelatihnya Volkanovski, ketika diwawancara di Submission Radio, ia merasa Volkanovski menang di ronde 1, 3, dan 5. Bahkan di ronde 4, ini pun dianggap Islam menang secara pertandingan, namun kalah secara pertarungan. Yap, Islam memang mengontrol Volkanovski dalam waktu yang sangat lama, yaitu 3 menit 25 detik. Tapi Islam Makhachev hanya mengontrol saja, tapi tidak bisa berbuat banyak. Sedangkan Volkanovski berhasil melayangkan beberapa tembakan, dan saat dikontrol pun, Volkanovski tidak menunjukkan kepanikan sama sekali. Ya, tapi itu menurut pelatihnya. Sedangkan dari kubu Islam Makhachev tentu jelas merasa menang hampir di semua ronde. Pokoknya pertarungan mereka ini penuh perdebatan. Alias ada yang kakak bilang, ya Islam menang lah. Emangnya situ lebih hebat dari juri? Secara angka aja jelas Islam menang. Ada juga yang bilang, masa yang sering kena pukul yang menang? Masa yang lebih bonyok yang menang? Ada juga yang bilang, kedua-duanya lah pemenangnya. Karena Alexander Volkanovski mampu meladeni grappler terbaik UFC saat ini, yaitu Islam Makhachev. Dan Islam Makhachev mampu meladeni striker terbaik UFC saat ini. Yap, dua dunia yang sangat berbeda, dan mereka adalah yang terbaik di bidangnya. Volkanovski adalah striker terbaik di UFC saat ini. Kalau ada yang mau bantah, silahkan tulis di kolom komentar ya. Gue bilang striker terbaik UFC saat ini, bukan boxer terbaik atau praktisi Muay Thai terbaik. Tapi secara keseluruhan, bahwa Volkanovski adalah striker terbaik UFC saat ini. Jika ada yang bilang Israel Adesanya adalah striker terbaik UFC saat ini, ya Adesanya kalah adu striking dengan Pereira, dan Pereira baru 1 kali title fight. Jika ada yang bilang Francis Ngannou, ya Ngannou bukan bagian dari UFC lagi. Dan Islam Makhachev adalah grappler terbaik UFC saat ini. Ya bayangin aja, raja submisi sepanjang sejarah justru kalah via submisi dari Islam Makhachev. Dan kalau ada yang bilang Khamzat Chimaev adalah grappler terbaik, tapi grapplernya belum teruji sepenuhnya karena baru bertemu dengan Gilbert Burns, itu pun bukan menang via submisi, dan belum bertarung dengan grappler lainnya seperti Colby Covington, Belal Muhammad, Shavkat Rakhmonov, atau Kamaru Usman. Nah, alasan kedua, pertarungan yang sebelumnya diperkirakan menjadi pertaruhan tahta tertinggi di UFC, yaitu ranking 1 pound for pound. Namun rupanya tidak bisa dipertaruhkan, di mana Volkanovski tetap menjadi raja pound for pound. Hal ini memang terlihat kontroversi, tapi menurut gue, Volkanovski memang masih pantas berada di ranking 1 pound for pound. Karena Volkanovski masih raja di kelas featherweight. Sekali lagi, masih raja di kelas featherweight. Dan hanya kalah di kelas orang lain. Itu pun bukan kekalahan finish, melainkan hanya kalah angka, yang bahkan penuh perdebatan. Sehingga menurut media yang menentukan urutan ranking pound for pound, Volkanovski masih layak menjadi raja pound for pound, kecuali Volkanovski melepas gelarnya seperti Jiri Prochazka dan Jon Jones, atau dicopot gelarnya seperti Conor McGregor karena ketidakaktifannya saat itu. Sedangkan Islam Makhachev baru 1 kali pertahanan gelar. Nah, mungkin ada yang masih heran, kalau Islam Makhachev menang dari Volkanovski tapi Islam rankingnya di bawah Volkanovski karena alasan pertahanan gelar, kenapa Leon Edwards yang baru 1 kali menang title fight dan belum mempertahankan gelarnya, tapi rankingnya kenapa di atas Kamaru Usman? Kalau menurut gua, itu semua karena Kamaru Usman gelarnya benar-benar dirampas oleh Leon Edwards, dan Kamaru Usman tidak punya gelar lagi. Sedangkan Volkanovski masih punya gelar juara, yaitu juara kelas featherweight. Dan Leon Edwards pun menang secara mutlak, yaitu bukan hanya via TKO, melainkan via KO dari sang raja Kamaru Usman. Sedangkan Islam Makhachev belum menghabisi Volkanovski sebagaimana Leon Edwards menghabisi Kamaru Usman. Nah, mungkin ada yang masih heran, lah kok Adesanya yang udah nggak punya gelar dan kalah via TKO
kenapa rankingnya masih di atas sang raja baru yaitu Alex Pereira? Itu semua kembali lagi bahwa penentuan ranking pound for pound sangat banyak aspek yang dinilai. Kalau Leon Edwards jelas dalam rekor yang panjang, yaitu 11 pertarungan belum terkalahkan. Sedangkan Alex Pereira baru 4 kali fight di UFC. Jadi jelas ada perbedaan antara Alex Pereira dan Leon Edwards. Nah, karena masalah ini belum selesai, Alexander Volkanovski mendatangi Islam Makhachev, yang mana dalam obrolannya itu ada omongan untuk rematch di Abu Dhabi. Alexander Volkanovski telah membagikan sebuah rekaman interaksinya dengan Islam Makhachev pasca UFC 284 yang dia lakukan di belakang panggung. Dalam sebuah video yang dirilis di channel YouTube-nya, Volkanovski dan timnya terlihat datang ke belakang panggung untuk memberi ucapan selamat kepada sang juara. Maka Islam Makhachev pun berkata, "Pendek tapi kuat." Dari sini gue catat baik-baik apa yang dikatakan Islam Makhachev katakan barusan. Pendek tapi kuat. Dan gue baru memahami kenapa Volkanovski bisa menandingi kekuatan seorang Islam Makhachev. Yaitu karena dulu Volkanovski adalah atlet rugby, yang mana pada saat itu berat Volkanovski adalah 214 pound. Sekali lagi 214 pound, atau lebih berat daripada Jiri Prochazka dan Glover Teixeira. Dan pada saat itu Volkanovski punya tubuh seberat itu bukan dalam bentuk gendut, melainkan gempal alias berotot. Dan ketika transisi ke MMA, Volkanovski memantapkan diri untuk fight di kelas dengan berat 145 pound. Nah, dalam masa penurunan berat badan itu, massa otot Volkanovski terbilang masih hampir setara dengan kekuatan fighter kelas light heavyweight, alias tubuh boleh featherweight, tapi kekuatannya light heavyweight. Jadi wajar ketika di ronde keempat, untuk sekedar melepas tangan kanannya dari ketiak Volkanovski, Islam pun tidak sanggup. Lalu Volkanovski langsung bertanya, haruskah kita melakukannya lagi? Islam Makhachev pun menjawab, Abu Dhabi. Volkanovski pun berkata, Anda layak mendapatkannya di Abu Dhabi. Giliranku untuk dicemooh. Jujur, asli, gue pun sampai bengong dengernya. Karena kok nih orang gak ada takut-takutnya nantang Islam Makhachev di Abu Dhabi. Dan keduanya sampai detik ini belum menarik ucapannya. Mirip seperti ketika pertama kali Volkanovski masuk ke oktagon menjawab tantangan Khabib melawan Islam Makhachev. Tentu hal ini penuh pro dan kontra. Yang pro tentu masih penasaran apakah bisa Islam Makhachev menang finish jika bertarung di Abu Dhabi tanpa Khabib Nurmagomedov, dan apakah UFC memberikan tahta tertinggi pound for pound jika Islam Makhachev menang lagi dari Volkanovski. Dan yang kontra tentu takut kelas light heavyweight jadi hancur lagi, seperti dulu ketika Conor McGregor dalam proyek Double Champ dan proyek tinju melawan Floyd Mayweather, di mana Khabib dan Tony Ferguson nasibnya gantung karena coba bisa memperebutkan sabuk interim. Dan tentu para singa lapar seperti Justin Gaethje, Dustin Poirier, Charles Oliveira, dan Beneil Dariush akan protes jika Islam Makhachev dan Volkanovski melakukan rematch. Nah, kalau menurut teman-teman, apakah harus Islam Makhachev dan Volkanovski rematch? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Sekian dan terima kasih.